Bintang boleh pimpin kita dalam doa? Bintang, bisa pimpin kita dalam doa? Bisa, Pak. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini. Sekarang kami ingin melaksanakan pembiasaan ya Tuhan, berkatilah kami, agar kami bisa mengikuti pembiasaan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Oke, terima kasih. Mari kita buka kitab dari Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai dengan 36. Yohanes pasal 3, ayat 22 sampai dengan 36. Kemarin kita sudah belajar di pasal 3 ini sebelumnya bagaimana seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi, ia datang kepada Tuhan Yesus dan mengatakan bahwa ia adalah yang diutus Allah. Nah, kita akan membaca Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 36, kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku makin kecil. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya. Tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup,
melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Yohanes 3 ayat 22 sampai dengan 36, lanjutan dari perikop minggu lalu, percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai kesaksian Yohanes tentang Yesus. Di ayat 22 dikatakan sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, di mana sesudah percakapan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Dan Tuhan Yesus diam di sana bersama-sama dengan murid-muridnya dan membaptis. Kemudian ayat 3, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Jadi budaya Yahudi, baptisan itu adalah sebagai tanda pertobatan. Karena itu banyak orang-orang yang bertobat karena seruan seruan dari Yohanes yang menyuruhkan tentang pertobatan, sehingga banyak orang-orang Yahudi yang pada saat itu memberi diri dibaptis. Jadi baptisan menggunakan di situ banyak air ya. Kenapa Yohanes memilih membaptis di Ainon? Karena di situ banyak air. Nah, jadi sarana untuk membaptis adalah dengan menggunakan air. Kemudian di ayat 25, timbullah perselisihan di antara murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Jadi baptisan ini adalah suatu penyucian bagi orang yang berdosa, sehingga lewat baptisan ini manusia disucikan sebagai tanda pertobatan. Lalu di ayat 26, lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, yaitu maksudnya adalah Tuhan Yesus, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian itu, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya. Jadi yang tadinya orang-orang Israel, pada orang-orang Yahudi pada saat itu mendengar seruan Yohanes mengenai pertobatan, awalnya banyak yang memberi diri dibaptis untuk pertobatan dan penyucian, namun setelah kedatangan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, akhirnya banyak orang yang akhirnya memberi diri dibaptis kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Sehingga seorang Yahudi, lalu mereka bersama dengan makanya timbul perselisihan di antara murid-murid Yesus dengan seorang Yahudi ya. Jadi seorang Yahudi menanyakan kepada Yohanes tentang penyucian. Nah, kemudian di ayat 27 jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Oke, kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Jadi ini kesaksian Yohanes bahwa Yohanes menyatakan bahwa dia bukanlah Mesias, melainkan Yesuslah yang adalah Mesias. Tetapi Yohanes adalah yang diutus untuk mendahului Tuhan Yesus, agar bangsa Yahudi, orang-orang Israel, sebelumnya beroleh pertobatan, sehingga Yohanes ini sebagai mempersiapkan mendahului datangnya Mesias. Dan Yohanes mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Bahkan di ayat 29 dikatakan, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki
yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Jadi yang dimaksud ia harus semakin besar adalah Tuhan Yesus, dan yang harus makin kecil adalah Yohanes. Karena Yohanes sadar bahwa Yesus adalah juru selamat yang menebus dosa umat manusia. Bahkan digambarkan bahwa uh, Tuhan Yesus bagaikan mempelai laki-laki dan umat atau orang percaya atau manusia sebagai mempelai perempuan. Di ayat 31 kita perhatikan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Jadi firman yang menjadi manusia inilah yang datang dari atas, yaitu dari surga, yaitu lewat inkarnasi Tuhan Yesus di bumi yang menjadi daging. Dan ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Jadi banyak orang-orang yang Tuhan Yesus bersaksi bahwa dia memberikan tanda, memberikan mujizat, memberikan ajaran bahwa ia adalah juru selamat. Namun ternyata tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Karena konsep mengenai juru selamat atau Mesias orang Yahudi adalah mereka adalah konsepnya mengenai Mesias di bumi, mengenai juru selamat di bumi, karena mereka punya pengalaman 350 tahun diperbudak oleh bangsa Mesir. Karena itu banyak orang tidak menerima kesaksiannya itu. Karena sebenarnya adalah Yesus sebagai juru selamat, Mesias, memberikan keselamatan bukan hanya di bumi ini saja, tetapi memberikan keselamatan, kekekalan di dalam kerajaan Allah. Kita perhatikan ayat 33. Siapa yang menerimanya diberi, siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi kita sudah pelajari 2 minggu lalu bagaimana firman menjadi manusia di dalam daging, yaitu lewat Tuhan Yesus Kristus, di mana firman itu yang diutus Allah, yang untuk menyampaikan firman Allah, dan Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ayat 35 kita perhatikan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dan ayat terakhir di ayat 36 sebagai ayat penutup, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus yang mati 2000 tahun yang lalu, dan dia pada hari yang ketiga bangkit, ia akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Karena itu penting bagi kita sebagai remaja rohani Kristen SMP 37 untuk kita boleh memiliki pemahaman bahwa firman yang menjadi manusia itu
Dia akhirnya mati, kemudian bangkit, itulah menjadi jalan untuk beroleh hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena barang siapa tidak taat kepada anak, tidak tunduk kepada anak, tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh anak, yaitu Tuhan Yesus, ia tidak akan melihat hidup. Dikatakan ia tidak akan melihat hidup. Hidup di sini berbicara mengenai hidup yang kekal, di mana manusia yang dapat diubahkan menjadi tubuh kemuliaan seperti Tuhan Yesus setelah bangkit, yang tubuhnya tidak akan mengalami kematian. Demikian juga dengan setiap orang percaya yang mau taat kepada Tuhan Yesus, ia akan melihat hidup dan boleh masuk ke dalam kerajaan kekal. Kerajaan Allah bersama-sama dengan Allah kekal selama-lamanya. Tetapi orang yang tidak taat melainkan akan menerima murka Allah atas dirinya. Karena itu penting bagi kita untuk kita boleh terus belajar mengenai Tuhan Yesus, karena dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan umat manusia, sehingga kita boleh mengenal Tuhan Yesus, kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, kita boleh taat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, sehingga waktu kematian datang atau kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput setiap orang percaya, atau akhir zaman, akhir kehidupan jagat raya ini, kita tidak mendapatkan murka dari Allah karena kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan kita juga taat kepada segala perintahnya. Seperti itu firman Tuhan yang kita pelajari, lanjutan dari pembiasaan minggu-minggu sebelumnya, di mana minggu sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian juga firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Oke, kita akan baca satu ayat penutup dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan di sana, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Adik-adik harus menghafal ayat ini, di mana Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas di pasal yang keempat ayat ke-12 berkata, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia ini hurufnya besar. Artinya merujuk kepada Tuhan Yesus yang dimaksud oleh Lukas sebagai penulis kitab Para Rasul. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena itu kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, dan juga kita belajar bagaimana Yohanes memberikan bahwa perlunya juga adalah ketaatan, di mana di pasal di ayat yang ke 36 tadi
Barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas dirinya, di atasnya. Karena itu kita terus berpegang teguh pada ajaran yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para murid-murid, para rasul, bapak-bapak gereja, untuk boleh kita terus terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu biarlah adik-adik kita juga harus semakin mengenal siapa itu Tuhan Yesus, bagaimana caranya. Ya, kita dengan terus belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga bertumbuh, sehingga berbuah, sehingga akhirnya lewat kehidupan kita, kita boleh memberitakan Injil, lewat kehidupan kita, banyak orang lain mengenal Tuhan Yesus dan beroleh keselamatan. Seperti itu firman Tuhan pada hari ini yang boleh kita pelajari, biar firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita, dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum kita tutup di dalam doa, kita foto bersama dulu. Tolong adik-adik dibuka videonya untuk absensi pembiasaan pagi hari ini. Oke, Joshua sudah buka, Kristi sudah, Kenzo sudah, yang lainnya boleh dibuka, Lauren sudah, Bintang sudah. Oke, yang lainnya boleh buka videonya untuk absensi kegiatan pembiasaan hari ini. Oke, kita foto ya. Indira sudah, Betari sudah, Devina sudah. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Joshua, boleh pimpin kita dalam doa untuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Silakan Joshua. Baik, Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami dapat melakukan pembiasan agama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan hikmat kepintaran juga saat kami sedang mengerjakan tugas lain ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, terima kasih adik-adik kelas 7 dan kelas 9. Sampai berjumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.